Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 104, Bambang Sumantri Perang Tanding. 4 batang anak panah tergeletak di tengah jalan. "Hayo keluar, jangan bersembunyi di balik pohon," berteriak salah satu prajurit Sandi. Kedua prajurit Sandi tersebut segera meloncat turun, namun tetap waspada jika dibidik dengan anak panah lagi. Dan kemudian mereka mengikat kuda-kudanya di tepi jalan. 4 orang penghadang pun segera berloncatan dengan senjata teracu. Sedangkan kedua prajurit Sandi tersebut bersenjatakan serupa, pedang rangkap di tangan kanan dan kiri. Mereka terbiasa berlatih bertempur berpasangan, namun juga tangguh seandainya sendiri-sendiri. "Wahahaha, agaknya kalian berdua adalah seorang prajurit. Kami berempat pun bekas seorang prajurit, tetapi sayang dipecat karena membunuh seorang senopati. Karena akulah yang pantas menjadi seorang senopati." Hahaha, bual salah seorang pencegat. "Tidak usah banyak bicara, menyerahlah," bentak salah seorang prajurit Sandi. Tidak ada jawaban, namun 3 orang pencegat lainnya langsung menyerang keduanya. Namun dengan cekatan keduanya menangkis serangan mereka. Dan kini 4 orang pencegat melawan 2 orang prajurit Sandi. 3 orang diantaranya bersenjatakan pedang, sedangkan yang seorang bersenjatakan tombak tidak terlalu panjang. Kedua prajurit Sandi itu saling membelakangi dengan masing-masing memegang 2 batang pedang. Dentang senjata beradu memecah keterangan hutan yang sepi itu. Namun tak seorang pun yang akan mendengarnya selain mereka berenam. Keempat orang pencegat itu bukannya tidak memiliki bekal bertempur. Mereka pun cekatan memainkan senjata-senjata mereka. Silih berganti saling menyerang dan bertahan. Namun kedua prajurit Sandi negeri Maespati itu memang prajurit pilihan yang dipercaya menjalankan tugas yang berat. Dan keduanya terlatih bertempur berpasangan, sehingga keempat lawannya kesulitan untuk sekedar menggoreskan senjatanya. Dalam benturan senjata pun, keempat orang itu merasa tergetar tangannya, serasa ingin lepas senjatanya di tangannya. Kedua prajurit Sandi yang sedang menjalankan tugas untuk segera sampai di keraton Mahespati itu pun tak ingin berlama-lama waktunya tersita. Mereka segera melibat lawan-lawannya dengan serangan yang cepat dan kuat. 2 buah pedang lawannya terlempar sampai di luar jalan, dan 2 kali hantaman punggung pedang menghantam tulang kaki 2 orang pencegat. Keduanya pun menjerit kesakitan, dan sejenak kemudian sebuah pedang dan sebatang tombak pun terlepas juga. Hampir bersamaan, keduanya tersungkur jatuh. Tumit salah seorang prajurit Sandi itu menghantam dagu lawannya, dan lawannya itu pun terhuyung jatuh di rerumputan, pingsan. Dan seorang prajurit Sandi lainnya telapak kakinya menghantam ulu hati lawannya. Lawannya itu pun mengerang kesakitan yang tak tertahankan. 3 orang mengerang kesakitan, dan yang seorang pinsang tak bergerak. 2 orang prajurit Sandi itu seandainya menghendaki, akan dengan mudah membunuh lawan-lawannya. Namun itu tak mereka lakukan. Mereka sengaja menghantam 2 orang pencegat dengan punggung pedangnya, sehingga tulang kakinya terasa retak. Seandainya menghantam dengan tajamnya pedang, tentu kaki lawannya itu sudah putus, tetapi itu tidak mereka lakukan. Kedua prajurit Sandi itu segera mengikat tangan keempat lawannya di belakang punggung mereka masing-masing. Keduanya sebagai seorang prajurit Sandi selalu menyiapkan berbagai peralatan tempur, di antaranya tali janget yang sangat kuat. Kedua prajurit itu kemudian berunding,
Bagaimana caranya untuk mengatasi masalah keempat pencegat yang merupakan komplotan penyamun itu? Tidak mungkin akan membiarkan begitu saja, karena jika mereka sembuh, tentu akan mengulangi perbuatan mereka. Namun mereka pun tak mungkin membunuh begitu saja keempatnya, walau itu pekerjaan yang paling mudah. Bersambung.